Assalamualaikum. Di rumah banyak botol plastik seperti ini, jangan buru-buru dibuang teman-teman. Bisa kita manfaatkan loh. Salah satunya seperti aku ini. Aku lagi ngumpulin botol plastik yang gak kepake lagi untuk aku buat jadi pot. Ceritanya hari ini aku mau nanam daun bawang teman-teman. Nah, botol ini aku potong dulu bagian tengahnya. Ini aku lukain dulu ya pakai cutter, terus baru aku gunting biar mudah. Kalau botol yang aku pakai ini nggak terlalu keras, jadi pakai gunting kecil kayak gini udah bisa kok. Menggunakan botol bekas seperti ini sangat membantu mengurangi sampah plastik teman-teman. Selain itu juga hemat biaya. Nah, biasanya untuk ibu-ibu seperti aku demen yang hemat-hemat kayak gini. Kalau teman-teman gimana? Lebih suka yang hemat-hemat atau lebih suka yang boros-boros? Ayo. Dari kegiatan ini kita juga bisa mengajarkan ke anak-anak kita teman-teman tentang pentingnya memanfaatkan barang bekas dan menjaga lingkungan. Aku belajar untuk memberikan contoh ke anak-anakku, bukan sekedar teori, biar mereka lebih masuk kayak gitu. Maksudnya masuk ke memori anak-anak ya. Ini yang aku lubangin, yang aku buat pot ini ada 10 botol ya teman-teman. Jadi tanteku itu minumnya air mineral kemasan yang seperti ini teman-teman. Jadi banyak sekali botol-botolnya. Karena mamaku ikut bank sampah sama tanteku, dikasihlah ke mamaku. Karena rumah mereka kan satu halaman ya teman-teman, jadi deket banget. Nah, aku lihat, terus aku minta deh. Jiwa bebikinan dari barang bekasku meronta-ronta nih teman-teman. Jadi aku mikir, nah ini nih yang bisa dipakai untuk bikin pot, hemat lagi. Oh iya teman-teman, ini tutup botolnya sebenarnya masih bagus banget ya. Cuma aku bingung, belum kepikiran kayak gitu untuk dibuat kayak gimana. Jadi aku simpen aja dulu. Teman-teman ada masukan gak ya? Ada yang udah pernah buat pot atau semacamnya kayak gitu dari tutup botol gak? Boleh dong tulis di kolom komentar. Kalau yang ini namanya Jangyan, kucing kesayangan anakku. Nah, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Nah, ini setelah dipotong tadi, aku lubangin bagian bawahnya. Ini sebagai saluran air. Duh, Jangyan, fokus sekali dia liatin kerjaan aku. Nah, kalau di video-video sebelumnya itu, aku sering bilang kalau tanamanku itu sering kena pup sama pipisnya kucing ya. Nah, ini teman-teman tersangkanya. Aku bolonginnya pakai alat ini ya teman-teman, lupa aku apa namanya. Ini aku pinjem punya suamiku. Nah, kalau teman-teman gak punya alat ini, teman-teman bisa pakai paku panas atau benda apa aja yang dipanaskan biar lebih mudah bikin lubang-lubangnya. Video ini aku ambil minggu lalu ya teman-teman. Cuma baru sempat aku isi suaranya hari ini, 1 minggu kemudian. Soalnya sekalian aku ambil video setelah beberapa hari dari aku menanam ini loh teman-teman. Nanti di bagian akhir ada videonya. Nah teman-teman, setelah aku lubangin ini, aku mulai menyiapkan media tanam. Ini aku lagi mau ambil tanah di depan rumahku ya, di seberang jalan rumahku. Ya, jadi depan rumahku itu jalannya masih tanah kayak gini. Menurut Pak RT katanya masuk anggaran tahun depan untuk jalannya biar dicor. Semoga aja sih benar, karena aduh ampun, aku udah berapa kali itu kebalik motor karena licin kalau habis hujan teman-teman. Nah, ini aku lagi siapin tempat untuk ngaduk tanah tadi teman-teman. Nah, ini tanah yang aku ambil tadi 1 ember. Kemudian aku tambahkan dengan kotoran hewan. Harusnya 1 ember juga ya, 1:1:1. Tapi ini sisa yang kemarin, jadi nggak sampai. Ya udah aku masukin aja. Kohe ini sebagai pupuknya ya teman-teman. Aku berharap nutrisi media tanam ini sangat baik untuk tanaman yang akan ditanam nanti teman-teman. Nah, ini aku tambahkan dengan sekam bakar 1 ember juga ya teman-teman. Lalu aku aduk-aduk, campur rata ya. Pokoknya diaduk-aduk sampai rata. Pot udah siap. Media tanam pun udah siap, saatnya masukin media tanam ke pot yang kita buat tadi. Media tanam yang baik akan membuat akar tanaman lebih kuat
dan daun tumbuh lebih hijau. Semoga aja ya, bismillah. Nah ini aku mulai masukin media tanamnya ke dalam pot. Nggak harus sampai penuh banget ya teman-teman. Untuk kohe sama sekam bakarnya tadi itu aku beli satu kantong kecil kayak gitu, harganya 5.000 kalau di tempatku. Kalau di tempat teman-teman berapa? Atau kalau punya kotoran hewan seperti kotoran ayam, itu bisa banget dibikin ya teman-teman. Pengen juga sih sebenarnya melihara ayam petelur, jadi bisa panen telur setiap hari. Cuma memang PR-nya kalau di ayam itu agak lebih gimana ya, untuk saat ini ilmu aku belum sampai ke sana. Jadi mau buat proposal ke Pak suami juga belum bisa sih, karena ilmunya masih dikit banget. Nah teman-teman, untuk menanam daun bawang kita bisa menggunakan benih dan menggunakan sisa dapur seperti ini ya teman-teman. Nah kalau yang ini sisa dapur, jadi batang daun bawang itu aku potong dikit, disisain kayak gitu. Cuma nanti ini aku bongkar lagi yang ini khusus untuk yang ini ya, biar nggak salah paham. Terus ditonton dulu ya teman-teman, karena nanti abis yang ini aku bongkar lagi yang ini khusus untuk yang ini. Jadi memang kalau untuk menanam daun bawang itu nggak sampai ke dalam banget ya, batangnya jangan terlalu dalam, takutnya nanti busuk akar. Untuk yang benih, dari benih itu aku beli di bibit benih 1000-an itu loh, di Shopee ada. Nah aku beli yang paket pemula itu teman-teman, isinya 25 macam benih. Nah ini yang daun bawang ya teman-teman. Menanam sayur sendiri di rumah itu bisa membantu menghemat pengeluaran juga loh. Dan kita juga tahu tanaman ini tumbuh tanpa bahan kimia yang berlebihan, karena kan kita yang merawatnya. Kalau aku, alhamdulillah aku nggak pakai yang kimia-kimia teman-teman. Jadi aku benar-benar manfaatin sisa dapur aku untuk pupuknya. Atau seperti yang tadi, itu pakai kotoran hewan kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku masukin dalam satu pot itu sekitar 5 benih ya teman-teman. Nah habis itu aku isi lagi, aku tutup dengan media tanam lagi ya, tapi tipis-tipis aja sekitar 1 cm. Kalau beli benih biasanya sama paketan itu langsung ada tata cara menanam loh teman-teman. Jadi insya Allah bagi pemula seperti aku bisa ikutin dari situ aja. Benihnya udah masuk semua, udah habis. Sekarang aku nanam dari sisa dapur lagi ya teman-teman. Sama seperti yang tadi, tidak terlalu dalam. Nah ini aku tutup sedikit ya, jangan sampai dia goyang kayak gitu ya teman-teman. Aku itu suka kalau nanam daun bawang, jadi akar yang bawaannya tadi itu aku gunting dulu teman-teman. Jadi aku sisain sedikit aja akarnya. Kalau teman-teman ada yang udah pernah belum nyoba nanam daun bawang seperti ini? Atau ada cara lain? Boleh dong tulis di kolom komentar teman-teman. Nah ini hampir selesai aku masukin, aku tanamin daun bawangnya. Terus baru nyadar ngeh kayak gitu teman-teman. Kan itu aku potongnya pakai gunting ya, jadi ada sisa kayak gitu. Nah itu bisa nyimpen air, sedangkan daun bawang kan gak suka terlalu banyak air. Jadi aku lepasin lagi, aku potekin kayak gitu teman-teman semuanya. Termasuk yang pertama aku tanam tadi teman-teman ya. Jadi aku bongkar lagi, aku potekin dulu, jadi gak ada rongga kayak gitu. Karena daun bawang itu kan tidak suka terlalu banyak air. Nah, cukup kita jaga aja tanahnya tetap lembab. Benarnya nanam-nanam ini aku banyak belajar dari nonton video-video tentang bertanam juga loh teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman ada beberapa langkah-langkah yang aku lakuin ini, Mbak harusnya kayak gini, nggak apa-apa, di komen aja ya. Nanti aku coba lakuin, karena kan aku juga masih belajar. Yuk sharing ya, bagi yang udah suhu-suhu menanam nih teman-teman, bolehlah bagi ilmunya. Nah ini udah hampir selesai, nah kan udah selesai semuanya. Nah untuk daun bawang itu aku ambil, aku cuci untuk dimasak. Nah yang lainnya aku simpen lagi deh. Nah aku nyimpennya ini di tempat yang kayak gini ya teman-teman, yang ada ziplocknya. Kemudian aku masukin di kulkas biar adem kayak gitu. Kalau teman-teman gimana cara nyimpen benih-benih yang belum ditanam?
Boleh ya dibagi-bagi ilmunya. Silakan tulis di kolom komentar aja ya teman-teman. Jangan ragu, aku orangnya mau belajar kok. Nah, ini yang kataku tadi teman-teman, yang panduan untuk menanam untuk pemula. Udah semua, saatnya disiram. Nah, kalau untuk menyiramnya ini secukupnya aja. Untuk daun bawang yang dari sisa dapur, aku taruh di halaman depan ya teman-teman, biar kena sinar matahari yang cukup. Nah, ini aku siram secukupnya ya. Itu tadi yang gara-gara yang pertama itu kayaknya. Jadi potek semuanya. Jadi ada sedikit aja. Cuma akarnya masih bagus. Jadi aku terusin aja. Kita lihat ya. Tumbuh nggak dia? Udah 10 menit aja ini. Teman-teman hari Minggunya kemana? Pada jalan-jalan kah? Atau di rumah aja sama seperti aku? Biar lebih produktif makanya aku isi suara. Siapa tahu bisa segera di-upload hari ini. Nah, ini yang untuk dari benih teman-teman. Aku simpennya di belakang ya, di teras belakangku. Nah, ini H+1-nya dari waktu kita tanam. Jadi belum tumbuh apa-apa ya, belum ada. Ini kelihatan banget kan, masih sama seperti hari sebelumnya, gak ada apa-apa. Kalau benih kecil kayak gitu, aku nyiramnya pakai spray teman-teman. Nah, ini H+1 juga ya, setelah kemarin kita tanam. Ini juga belum nunjukin perubahan ya, masih kayak gitu aja. Yang kecil ini juga masih kayak gitu. Coba kita lihat ya, nanti beberapa hari kemudian. Nah, ini aku kan mau buat hampers nih teman-teman, tapi belum sempet mau bikin yang cantik, jadi aku udah kasih ke saudaraku karena dia main ke rumah. Nah, ini H+5-nya udah mulai tumbuh yang dari benih. Udah mulai kelihatan kan teman-teman, udah mulai keluar sedikit demi sedikit. Semua pot kayaknya udah ada ya yang keluar. Kecil kayak gini aja udah bikin kita seneng loh teman-teman. Kalau aku sih, aku seneng banget lihat apa yang kita tanam itu ada hasilnya tumbuh, walaupun kita belum tahu apakah nanti sampai panen atau enggak. Cuma ya kita seneng. Nah, ini H+7 teman-teman, alias tadi pagi sebelum aku isi suaranya. Nah, udah tinggi ya, alhamdulillah, seneng banget. Udah di penghujung video teman-teman. Nah, jadi menanam daun bawang menggunakan botol bekas ini adalah kegiatan sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum.